Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Arina Husnayeni. Pada pembahasan kali ini, anak-anak, kita akan membahas materi mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan juga martabat manusia. Nah, sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita membahas materi, tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra dan juga Quran Surat An-Nur. Yang kelima, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis terkait. Dan yang terakhir, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yakni pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntunan Islam. Secara istilah, zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang tidak terikat pernikahan, baik dilakukan oleh yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan yang sangat amat keji. Yang berikutnya, apa hukum perbuatan zina? Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram, yakni sudah tertuang di dalam Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Selanjutnya, unsur-unsur perbuatan zina. Sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah perbuatan zina apabila yang pertama dilakukan di luar perkawinan yang sah. Pezinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Pelakunya adalah orang yang sudah balik dan juga berakal sehat. Yang ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Artinya, kedua belah pihak saling menghendaki. Dan yang keempat, adanya bukti terjadi perzinaan, yaitu saksi, pengakuan, dan juga qarinah atau indikasi kehamilan. Klasifikasi dan hukuman bagi pezina. Zina dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina muhson, yakni perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukumannya berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah.
Gadis dan penjaga hukumannya berupa dera 100 kali dan diasingkan. Sementara janda dan duda hukumannya berupa dera 100 kali dan rajam hingga meninggal dunia. Pembuktian perbuatan zina, yang pertama harus ada saksi. Saksi dibutuhkan 4 orang saksi laki-laki beragama Islam, balik, berakal sehat, mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. 1 saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 saksi perempuan. Yang kedua, adanya pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup. Menurut Imam Abu Hanifah, dibutuhkan 4 kali pengakuan di tempat berbeda. Yang ketiga, adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Adanya kehamilan pada perempuan yang tidak memiliki suami dapat menjadi bukti terjadinya zina. Perilaku mendekati zina. Mendekati zina itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja perilakunya? Yang pertama, menjalani pergaulan bebas berupa pacaran, berduaan di tempat sepi. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang hawa nafsu. Yang ketiga, berhayal tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat tayangan atau konten yang merangsang nafsu. Yang berikutnya, membaca artikel atau buku yang membangkitkan nafsu birahi. Dan yang terakhir, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Nah, apa saja kira-kira dampak yang akan kita terima ketika kita melakukan zina? Dampak perbuatan zina di dunia yang pertama, dapat menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina kehilangan kehormatan, martabat, dan harga diri di tengah masyarakat. Bahkan bisa dianggap menjijikkan dan bisa menjadi sampah masyarakat. Lalu yang kedua, menyebabkan kefakiran. Perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena selalu mengejar kepuasan nafsu dan rela mengeluarkan biaya untuk memenuhi hasratnya. Dan yang ketiga, dapat memperpendek umur. Perilaku zina menyebabkan umur berkurang karena beresiko terserang penyakit menular seksual berbahaya seperti HIV/AIDS, kanker, dan penyakit kelamin lainnya. Yang berikutnya, dampak apa yang akan kita terima di akhirat? Yang pertama, sudah jelas kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan dosa besar sehingga pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua, akan mendapatkan hisab yang buruk. Pada yaumul hisab, pelaku zina akan menyesali perbuatannya saat diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, akan mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Lalu yang berikutnya, akan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelaku zina mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Yang berikutnya, masalah nasab. Garis keturunan atau nasab akan menjadi tidak jelas. Bahwasanya anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Selanjutnya, bisa dikucilkan masyarakat, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Dan juga masalah warisan dan juga perwalian. Anak hasil zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya dan akan timbul persoalan perwalian jika anak perempuan akan menikah. Yang berikutnya yang kita bahas adalah mengenai Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum dari Allah.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas secara bahasa, yakni pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Sementara definisi secara istilah, pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Bentuk pergaulan bebas, contohnya seperti apa? Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku yang keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan manusia. Dalam pandangan Islam, Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 mengandung penjelasan yang bersifat pasti. Karenanya, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat An-Nur, bahwasanya yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum atau mendera cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan syok terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukuman dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Selanjutnya, penyebutan kata azaniyah atau perzina perempuan lebih didahulukan daripada kata azani atau laki-laki pezina, karena akibat pezinaan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan jika sampai terjadi kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan pezinaan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak diperkenankan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya, berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas ini? Pembiasaan sikap yang pertama yakni menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, silahkan selektif dalam memilih teman bergaul. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, silahkan berpuasa sebagai perisai nafsu. Yang kelima, menutup dan juga menjaga aurat. Yang keenam, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Dan yang terakhir, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari materi kita pada hari ini, yakni mengenai menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sekian dari saya, Bu Arina Husnayani. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita terima membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.